Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab. Om, balas om. Halo Naf, apa kabar Naf? Baik, alhamdulillah. Oke. Kita hari ini kedatangan apa ya om ya? Bisa Ini dibilang. alumni keren lah dari keren. Ini nih, Soal dipujiin ini sebelum kan. kita ngobrol jauh ini saya punya cerita dikit om ya. Jadi waktu itu nih saya kan istri saya tuh mau ngelahirin kan ya. Ngelahirin ya, udah hamil gede. Terus kita berdua nyari-nyari nama om gitu. Nah terus nyarinya nama, pengennya apa ya nama anaknya ya? Itu nyari-nyari pengen nama anak perempuan di Palestina. Jadi gitu niatnya. Terus nyari istri saya nyari nih ada anak nih namanya Nafisa. Iya setuju saya bilang setuju. Terus saya bilang emang kenapa kok setuju banget? Ya soalnya ada murid di sekolah perempuan pinter banget nih, amazing banget, pokoknya pinter banget, hebat banget, namanya Nafisa. Woi, jadi saya langsung pilih ya boleh namanya Nafisa. Nah makanya orangnya udah datang. Kita tepuk tangan dulu ya. Yang kita doang tepuk tangan om. Gimana Malaysia Naf? Alhamdulillah, tunggu, tapi saya mau bilang dulu, Angkerian makasih udah sharing tentang cerita itu. Saya sempat ini tuh pas Angkerian pertama ngepost di Instagram, kok wah namanya Sama kayak kenal nih. nih. Yang milih sih sebenarnya istri saya yang milih namanya. Cuman pas saya tahu bahwa ini bilang artinya juga bagus kan gitu. Iya. Jadi siapa nama panjangnya? Syainala Nafisa Zianka. Oh iya. Kalau yang Apa ini? kabar? Nafisa Ati ya. Saati ya. Ada Prabowo-nya nggak? Ya, ada Prabowo sih sebenarnya, tapi Hah? Yang di bener ada password nggak ada. nggak? Soalnya waktu bikin ijazah sempat ditanyain itu. Iya ya. Ya begitulah. Jadi pakai Prabowo Masa nggak? dokumen sebenarnya ada Prabowo-nya. Ada Prabowo-nya tetap. Oh sip. Jadi Prabowo itu nama bapaknya Nafisa. Iya. Diingat ya Waduh. teman-teman. Tapi gagal kemarin om ya. Oh iya. Sayang. Aduh. Nomor satu gagal. Beda Prabowo ya. Kalau Prabowo yang bapak saya sukses terus. Amin. Mantap. Janda-janda. So ini nih sebenarnya gini ya ada dan juga ini nih cerita lagi nih di balik ini ya. Jadi sebenarnya tuh kamu tuh lagi teman-teman seangkatan kamu tuh banyak yang kagum tau sama kamu. Banyak yang suka gitu. Ini serius ya om ya. Soalnya saya temenan om sama alumni soft gitu ya. Ada grupnya. Cuma mereka mikir katanya mereka, aduh saya nggak bangga selevel angka sama dia. Kenapa emang dia terlalu solehah buat saya kan? Gitu. Ini perlu banget ya dibahas. Iya aduh. Kamu ngerasa nggak? Naf? Mau sebut nama nggak? Sebut nama om. Jadi nama nggak jadi. Atau tembak aja gini. Iya. Naf, udah ada yang pernah lu nembak belum kamu? Oh. Anak soh ada yang nembak nggak kamu? Jujur Nembak deh. tuh apa? Ya nembak maksudnya ya gue suka sama lo gitu. Ada Ada nggak? sih. Ada. Berapa? 2? 3. Ya? Wah 10 kayaknya. Berapa Naf? 2 kali ya tuh. Iya. Dua. Yang kelihatan 2 berarti ya. Iya. Oh, yang Pasti ditolak kan om. Jadi gini, Uncle. Kan Nafisa ini, aduh gimana ya ngomonginnya ya. Semua orang tua itu trigger kita tuh gitu ke anak laki-laki. Oh gitu. Iyalah. Jadi gini, ibu kita kan pasti bilangnya kalau cari cewek itu yang pertama anak satu-satunya. Solehah ya kan. Iya jelas. benar. Pinter. Dia bonusnya juga orang tuanya. Nih, saya nggak expect kita bakal ngomongin kayak gini. Jadi, ini bukan itu, nah ini kan dari sudut pandang laki-laki. Iya. Jadi sudut pandang laki-laki itu orang tua itu kebanyakan selalu seperti itu. Nah, Oke. kamu sendiri ngerasa nggak sih Saya gitu? baru tahu nih, Ngerasa tapi nggak sih? makasih juga di sharing apa? Ngerasa nggak sih apa? gitu? Iya, jadi apa istilahnya jadi inceran cowok-cowok lah gitu istilahnya. Yo alumni angkatan Ya. kedua. Ya yo siapa yang suka kemarin? Sih. Aduh. Kayaknya Kan? nggak cuman aku deh ini ya. Masih banyak cewek-cewek di kelas aku kan banyak yang pada cakep-cakep Nah, itu kan udah cewek-cewek. Sekarang kalau Nafisanya sendiri, pasti dong namanya kagum, ada lah. Masa ya nggak ada yang kagum gitu? Iya ada kok. Ada nggak? Saya cepet Ada aja nggak? deh, ada. Ada. Oh, ada. Saya nggak nyangka kamu Namanya anak ngomongin ini. SMA. Namanya anak SMA. Nah, pasti ya. Pasti ya. Tapi kesampaian nggak? Enggak sih. Enggak. Saya tipenya nggak gitu. Saya tipenya nggak ngomong. Oh gitu. Tipenya ngasih perhatian. Tipenya. Emang tipenya kayak gimana sih Naf? Tipe cowok yang kamu mau kayak gimana sih? Iya. Oh kenapa? Apa ini? Apa kebalikannya?
cowok satu-satunya juga sama anak orang kaya juga, soleh kayak gitu. Nggak, aku nggak pernah lihat. Siap. itu nanti Om kalau udah mau nikah ya kan. Ini kan sekarang suka-suka biasa aja, nggak perlu yang gitu-gitu. Nggak perlu yang gitu-gitu. Om. Karena sekarang lagi fokus banget ke pendidikan ya, betul Iya ya? dong, Yo, betul. Harus ini itu nih. dulu, itu yang utama. Nah, udahlah ngomongin cowok mulu. Iya. Udah, kita ke pendidikannya sekarang dah. Iya, kita tuh ngomongin sebenarnya gini ya, yang saya lihat dari Nafisa nih sebenarnya ketika ngeliat ada ini sosok perempuan gitu, anak tunggal gitu Om ya, gitu, dan dia dekat banget sama ibunya, terus tiba-tiba dapat kabar bahwa emang kayaknya nih kayak impiannya lumayan, kayak pokoknya gimana pun caranya saya harus bisa kuliah di luar negeri, betul ya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, pretty much kayak gitu. Keren kayak gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada kabar kalau Nafisa tuh diterima di Nottingham University, betul ya? Nah itu awalnya bisa ceritain nggak sih kenapa sih kok tiba-tiba milihnya Nottingham, terus atau kenapa sih, apa bener-bener dari hati banget pengen kuliah di luar negeri atau gimana tuh? Awal ceritanya, ya kayaknya gue mau study overseas deh gitu. Jadi emang sebenarnya itu kayak impian dari SD ya. Iya. Kalau aku tuh emang aku pengen kuliah di luar negeri gitu. Tapi selain dari itu tuh sebenarnya justificationnya aku kayak alasan kenapa menurut aku perlu nih kuliah di luar negeri itu Iya. soalnya jurusan yang aku mau neuroscience tadi kan itu Itu udah kepikiran dari SD, Naf? enggak sih, kalau kepikiran neuroscience tuh kira-kira dari Enggak, SMP yang lah. dari luar negeri emang kepikiran dari SD pengen. Iya. Kenapa? Soalnya dulu tuh pengen banget kayak kan dengar tuh dulu teman SD aku tuh soalnya ada yang bapaknya tuh kuliah di Harvard. Oh. Habis itu tuh dia suka boasting gitu lah, biasalah Tapi anak kamu dari SD bapak. udah tahu Harvard? Iya, mesti udah pernah dengar gitu. Oh, Om dulu SD tahu apaan Om? Baru-baru kepikiran. Oke. gitu. Jadi dulu aku tuh kayak wow keren banget ya gitu kan. Ah. Terus iya dulu tuh pas SD tuh juga sering nonton Brain Games dari Nat Geo kan ya. Terus kalau ngelihat tuh kayak apa ada neuroscientist yang Iya, ngomongin iya. tentang cara kerja otak gitu kan. Terus ada tulisan itu kayak neuroscientist nama kan, terus neuroscientist terus dari kayak Massachusetts Institute of Technology atau Iya. dari universitas yang keren-keren gitu kan. Terus aku langsung gitu kayak jadi kayak mulainya tuh dari situ gitu. Aku pengen kuliah ke luar negeri, terus mulai suka neuroscience-nya juga dari situ gitu. Lama-lama kayak iya deh, kayak aku mau nekunin bidang itu gitu, sampai akhirnya aku sampai sini. Justru trigger pertamanya itu karena bidangnya, karena jurusan dulu ya. Jurusannya. Iya bisa bilang gitu. Berarti kenal neuroscience itu dari Dari Brain Games, acara TV show di Nat Geo. dan makin yakin makin klek itu waktu umur Iya, berapa? Naf? mulai Waktu kelas berapa? SMP, SMA juga. Udah berarti dari SMP sebenarnya udah kepikiran Iya, tadi sampai neuroscience akhir-akhir. itu. Ini kalau buat yang belum tahu sebenarnya neuroscience itu apa sih sebenarnya? Jadi Jadi- mempelajari apa sih sebenarnya? Basicnya neuroscience itu ilmu yang belajar tentang otak gitu ya. Jadi itu nge-cover anatomy, terus nge-cover banyak banget sih. Jadi kayak ya basically put in a nutshell itu kayak how the brain works gitu. Oh, oke. Karena kan apa namanya, kebayang gak sih kayak kita ngelakuin semua yang kita lakuin itu yang ngekontrol tuh otak kita gitu. Kayak kita nyetir, kita mesti kayak mestinya gini aja deh, attention gitu ya misalnya. Bidang attention aja tuh aku pas pelajarin pertama tuh banyak banget, karena attention tuh nggak cuman kayak pertama apa yang kita lihat gitu, terus Yeah. apa yang kita dengar gitu kan banyak, terus gimana sih cara kita milah informasi satu sama yang lain, gimana gitu. Pokoknya banyak banget sih yang mekanismenya di situ kita pelajarin semua gitu. Terus itu sih yang menurut aku menarik sekali gitu, karena kayak manusia selama ini, selama peradaban kita selalu berinovasi gitu kan manusia tuh. Terus dari segitu banyak kayak inovasi yang baru-baru gitu, itu semua asalnya kan dari otak kita gitu. Kita malah bisa bikin komputer gitu kan, komputer Iya. yang bisa bekerja dengan sendirinya, itu kan machine by itself, kayak itu has a brain by itself, Iya. kira-kira gitulah. Tapi yang bikin kita gitu, jadi menurut aku itu keren banget gitu. Jadi aku tertarik untuk mempelajari otak tuh karena dari situ gitu. Sebenarnya gimana sih otak kita kerjanya gitu. Emang pas masuk lebih scientificnya lagi gitu ya, kalau kita masuk ke bidang akademik emang nyampe ke situnya tuh susah gitu. Menurut aku ya, selama pengalaman satu tahun di kuliah ya masih banyak lagi aku perlu belajar, tapi ya gitu. Sekarang di Nottingham ini berarti sudah menurut kamu sudah sudah mengcover semua yang kamu mau nggak itu? Iya. Sejujurnya ya nggak terlalu, karena gini, aku kan pengennya tuh incerannya tuh jurusannya neuroscience. Iya, betul. Tapi aku yang major aku sekarang itu di Nottingham itu sebenarnya psychology and cognitive neuroscience. Jadi aku tuh sebenarnya belajar basic psychology dulu gitu. Oh. Tapi emang perlu aku bilang juga, psychology yang
aku pelajarin gitu ya sama di yang biasa di apa Universitas Indonesia tuh Universitas di Indonesia tuh kayaknya beda gitu karena di sana pertama ya itu masuknya tuh field of science jadi saya tuh fakultasnya di Faculty of Science and Engineering jadi masuknya ke sekolah teknik gitu iya digabung gitu terus karena Nottingham kampus saya can you imagine that? kampus saya itu emang research university kan ya jadi emang fokusnya tuh bener-bener tentang research gitu jadi yang saya pelajarin di psychology dan kontribusi yang kita akan lakukan gitu kan nanti saya juga akan ngerjain tesis ya FYP itu ya emang untuk kayak first science gitu jadi itu emang research gitu berarti nggak total ngebedah si neuroscience-nya ya iya nggak total ya iya sebenarnya nggak total ini dong beres yang ini masih ada impian yang nextnya lagi pengen lebih ke situ lagi tapi emang sih nanti saya juga semangat nih soalnya tahun kedua tuh nanti akan ada matkul neuroscience and behavior jadi ya hopefully itu kayak sebenarnya lebih kesananya ya yang pengen diinjil tuh benar-benar clear in neuroscience ya gitu tapi sebenarnya dapat juga sih soalnya saya pas tahun pertama juga pas semester kedua tuh saya belajar biological psychology terus tuh basically yang aku pengen pelajarin lah gitu kan karena itu psychology dari sisi biologicalnya jadi tadi ngomongin tentang otak kan jadi kita belajar dari anatomi otak dibagi berapa aja terus kayak gimana cara sistem kayak kalau kita ngelihat tuh nyapunya kemana sih di otak terus senses misalnya kayak kita megang ini gitu ya terus kita sebelum kita ngeliat aja gitu kan kita tahu rasanya tuh kayak gimana nanti nah itu di proses otak kita ngeproses informasinya digabungkan tuh artinya ngegabungin sense indera kita sama sense rasa gitu kan tapi kita ngelihat kita udah tahu rasanya kayak gimana itu tuh di otak kita tuh ada di parietal lobe di bagian sini saya udah lupa sih bagian mana kalau nggak salah di belakang sebutannya apa ya pokoknya itulah nggak usah detail banget tapi itu yang kita pelajarin itu mungkin kalau yang suka ini gak sih Om yang kayak ngerasa nih asam banget tiba-tiba mulut kita keluar air sendiri gitu loh padahal itu belum kita makan gitu itu ya itu juga sering kita bahas maksudnya itu jadi kayak ya sebenarnya how powerful your brain is gitu kan kita disuggestin aja misalnya saya ngomong tentang saya tadi pagi makan jeruk nipis gitu pasti kayak denger jeruk nipis aja udah ini nggak sih kayak tiba-tiba keluar keluar ada asam di mulut gitu dari sugesti doang ya and you learn about that gitu, wah, keren banget ya anak sekarang tuh biasanya mikirin gimana cara jadi YouTuber ya gimana caranya main game ngomong-ngomong kasar dapat duit tapi ini ada anak mau belajar gimana seberapa hebat potensi dari otak kita ya sampai bisa sebenarnya powerful banget sih kalau kita dengerin bahkan ada orang tuh saya pernah baca buku yang kata The Power of apa tuh namanya? Mama. Bukan loh. Itu tentang di situ tuh kalau kita punya kita afirmasi tiap hari kita bakal jadi seorang miliarder dan itu bisa kejadian gitu. Betul. Jadi kayak ini luar biasa banget. Jadi how big actually our brain has a big potential to do at least to give positive impact to things in front of us gitu. Ya sekitar kita kasih hal positif tapi melalui tadi di hal-hal positif yang bisa kita keluarin dari kemampuan otak kita atau tadi yang kayak tadi pas belajar gila keren banget kalau ininya deh goalsnya deh jadi kan ujung karirnya itu kan pasti kan goals ya karir lah istilahnya lah nah yang kamu harapkan itu apa sih dengan belajar neuroscience ini goalsnya kamu tuh apa sih Naf? Nah itu ya nah itu pertanyaan yang menarik sekali jadi dulu tuh pas aku awal-awal start gitu ya aku tuh pengennya jadi researcher gitu tapi seberjalannya waktu gitu. Terus kan kemarin aku juga sempat ngambil internship ya walaupun online jadinya karena ini kan aku jadi ikut research internship di bawah dosen saya. Terus saya masih bimbang lah masih mikir-mikir juga even sekarang gitu. Sebenarnya mau jadi researcher nggak sih nantinya gitu. Tapi dulu kalau dulu saya mikir itu saya pengen punya lab sendiri, saya pengen bisa ngadain research sendiri. Ini anak IPA banget loh ya. Tapi habis itu influence dari mana sih? Dari keluarga, lingkungan. Gimana sih kamu influence itu dari apa dari Mbak Ining ya kan? Mbak Ining tuh inspirasi banget. Tapi kayaknya dari brain games sih awalnya gitu kan kayak wah keren gitu. Tapi itu tadi itu kan saya pada titik ini ya. Sekarang tuh saya menyadari kayaknya it's not exactly what I want gitu. Aku tetap pengen belajar belajar neuroscience gitu karena itu menarik buat aku gitu. Tapi aku masih belum mikir itu sebagai karir aku sebenarnya gitu.
karena itu tadi, jadi kan saya nanya juga sama dosen kan, kayak gimana sih jadi researcher tuh gitu. Dan yang paling berat tuh sebenarnya dapetin funding, karena ngadain research itu kan nggak murah ya. Kita kadang-kadang butuh peralatan yang gimana gitu kan, terus untuk bayar partisipansinya juga kayak gitu-gitu. Jadi emang kebanyakan challenge-nya itu untuk nyari funding, karena kemarin baru cerita sama dosen, baru cerita pas meeting, dia bilang karena aku nanya kan, kepo gitu tentang pekerjaannya dia, terus aku nanya kalau misalnya jadi researcher gini tuh yang paling nggak disukain apa, dia bilang yaitu susah dapet funding gitu kayak dan walaupun dari kampus tuh emang di encourage setiap dosen tuh harus nge-publish kayak tiap tahun gitu kan, tapi dapetin fundingnya itu nggak dapet dari kampus, jadi harus apply sendiri ke government of Malaysia gitu kan. Jadi sebenarnya ya, tapi aku malu nyeritain impian aku. It's okay, sharing mah nggak apa-apa tuh. It's okay, coba gimana? Jadi sudah ada alasannya aku belajar Python itu kemarin pas Python itu. Yang 2 + 5 keluar itu ya, itu maksudnya yang itu tuh. Iya, pokoknya ada variable gitu kan ya, gitu-gitu. Ya nanti kalau mau tahu tentang Python ikut workshop selanjutnya. Ada promosi. Enggak kan tadi ditanya tuh kenapa belajar soal Python. Nah, kenapa tuh? Iya, karena sebenarnya aku tuh sekarang yang aku nyadarin lagi ya. Aku cita-citanya itu pengen kerja, atau aku pengen bisa self sustain myself, jadi kayak bisa financially independent gitu kan. Tapi aku pengen live freely gitu, aku nggak mau tergantung dengan kayak office hours, harus kerja dari sini sampai sini, terus dari jam berapa sampai jam berapa, terus kayak harus di tempat yang itu terus. Karena aku juga suka traveling kan, jadi cita-cita aku sebenarnya jadi kayak digital nomad gitu. Kayak nah jadi kan ada banyak ya caranya. Jadi itu tadi pas Uncle Rian bilang kan, zaman sekarang tuh anak-anak banyak yang pengen jadi YouTuber. Sebenarnya itu jangan di kayak kecilin gitu. Tapi itu jadi kita encourage aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu keren banget gitu loh. Karena saya juga nyadarin gitu ya. Ternyata jadi YouTuber itu nggak mudah. Bukan saya pernah nyobain ya, tapi emang nggak mudah gitu. Dan untuk dapat orang biar nonton. Pokoknya yang hal-hal yang kayak gitulah. Apa sih gitunya lah, ya kan. Marketingnya tuh susah banget gitu. Ya ini kita lagi usaha ya, Om. Iya sih. Yang nonton baru 500 view-nya. Udah lumayan lah, kan kita harus start somewhere. Share. Sekarang kalau dari orang tua gimana itu? Maksudnya apa memang dari awal memang sudah setuju dengan neuroscience tadi pilihan itu? Kan di saat orang-orang tua lain kan ngedrillnya itu ke anak itu lu kedokteran, ya kan? Atau insinyur, pilot kayak gitu. Terus kuliah nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia aja. Banyak juga. Tambah lagi dengan tadi yang nggak bisa sampaikan, jenjang karir masih abu-abu, masih buram. Neuroscience jadi apa gitu? Nah, orang tua gimana tuh? Iya sebenarnya mama papa sih untungnya alhamdulillah aku punya mama papa yang supportive banget, jadi dari awal juga kayak aku mau apa gitu mama papa tuh tetap ngedukung gitu. Jadi yang penting mama papa ya kayak gini aja, kamu bener nggak mau itu gitu. Even pas awal sebenarnya aku apply ke Nottingham ya, karena aku apply-nya Psychology and Cognitive Neuroscience, papa tuh sempet nanya, kamu yakin nggak mau computer science, soalnya aku lagi ngeliat-ngeliat juga tuh gitu kan. Terus aku kayak emang dari dulu pengennya neuroscience, ya udah jadi ngambil itu. Tapi ya itu tadi gitu, ya kalau belajar programming dikit-dikit bisa lah gitu kan. Di YouTube juga banyak, di YouTube tuh resourceful banget, kayak kita bisa nyari ya tutorial pasti ada kan di luar sana gitu. Nah jadi dan itu tadi kan kayak kemarin saya alhamdulillah bisa jadi tim part of workshop yang untuk ajar computer science juga dikit-dikit gitu. Jadi sebenarnya opportunities itu limitless gitu ya, tergantung kitanya juga. Walaupun kayak saya di jurusan Psychology and Cognitive Neuroscience, bukan berarti saya nggak bisa belajar sedikit tentang computer science gitu. Dan yang saya suka tentang Nottingham itu juga kayak opportunities yang diberikan tuh banyak banget gitu. Saya masih bisa ngelakuin apa aja yang saya tertarik gitu di situ. Oh gitu ya? Iya. Berarti mereka nge-support minat dan bakat juga orang-orang di sana ya? Ya maksudnya iya. Iya pasti kan ya. Ya kan gini, kita emang sih nggak enaknya tuh kita harus milih jurusan duluan. Iya betul. Ya itu kebanding kalau misalnya kayak anak-anak ke kampus di US. Nah ini buat anak-anak nih yang masih mikir ya pengen jurusan apa, itu saya rekomendasi ke kampus yang sistemnya kayak US. Soalnya enaknya tuh kalau mereka tahun pertama datang
kita nggak disuruh milih jurusan, mereka bisa ngambil kelas apa mana aja aja yang dulu. yang menarik gitu Suruh ya. cobain dulu Suruh pokoknya. cobain aja dulu semua. Jadi di sophomore kayak gitu ya? Tahun So- pertama kayak gitu ya? Freshman ya kayaknya. Iya. Sophomore tahun 1 kan. Mirip SOH ya. Iya. Nah, soalnya terakhirnya kan juga mesti milih ya IPA IPS. Iya, kan sama di US juga kan. Tahun pertama doang kan, Oh, iya. bebas kan? Iya, Iya, tapi tahun ada selanjutnya beda-beda milih sih kan. tergantung. Ada yang sampai tahun keduanya masih Iya. boleh macam-macam bisa akhirnya milih jurusannya gitu. Nah, kan sama kan ya Mas? Sama. Terus berat nggak ngelepas kuliah di Malaysia orang tua? Momennya itu ya Om ya? Iya, Pasti gimana berat itu? ya, anak perempuan Kan salah satunya. Gitu, tadinya deket banget, Iya. ya kan sering Cewek, Cewek, ngobrol. misalnya masih cewek deket. loh. Cewek tuh aduh, gimana Iya, ngelepasnya? tiba-tiba anak saya kabur. Kabur. Gimana tuh? Itu kayaknya kalau Uncle Rian mau tahu tentang momen itu enakan ngomong sama orang tua saya deh. Soalnya kalau saya sih ya Main-main aja, seneng-seneng aja dia mah keluar dari rumah. Ini emaknya kalau nonton, jangan gue di rumah nangis-nangis, lu di sini biasa aja. Nggak, mama tahu kok, tapi Iya. nggak, emang papa juga udah tahu kayak untungnya dari awal tuh kan apa namanya kayak itu bukan pertama kalinya aku kayak terbang naik pesawat sendiri gitu kan. Terus mestinya aku juga udah emang selama ini juga aku dikasih kepercayaan dikit sama Tapi kalau papa tinggal untuk- sendiri lu dengan jangkau lama kan Iya. baru persarang kan? Iya. Aku pernah tinggal di Bandung kan sama tante, jadi nggak ada mama papa juga waktu itu. Oh, Pas berapa lama? sampai 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya. Jadi So mestinya aman sih. dikit-dikit Tapi ada gitu ya tante. pengalaman. Ya ada tante. Emang beda sih, emang beda. Apa itu momen di mana apa namanya tadi? Oh iya. Udah nggak kaget sih sebenarnya. Iya, Ketika udah karena udah berapa kali tinggal di luar negeri ya. Iya Di luar sih. negeri. Udah pernah tinggal jauh dari orang tua gitu. Gitu Tapi ya. emang pas pertama juga ya bye-bye-nya agak berat lah gitu kan ya. Tapi Nganterin dong ya sampai bandara gitu. iya. Iya, terus ada teman-teman juga yang nganterin tuh Iya. ke bandara. Iya. Anak Kok bisa sini. sih Naf, kamu Iya, kan anak anak satu-satunya gitu. Maksudnya waktu SMP kenapa juga ditinggal 2 tahun gitu sama orang tua kamu? Kenapa orang tua kamu kemana? Oh ya, orang tua aku ada. Maksudnya kayak aku Si Om nanya orang tua kamu kemana ya? Ada Om. Ini emaknya nonton nanti Om gimana? Ada gue di rumah Om katanya. kayak aku anaknya yang adventurous gitu. Oh. Aku yang kayak pengen gitu. Soalnya dulu tuh pertimbangannya tuh kayak apa mama papa juga kan aku dulu tinggalnya di Medan pas Iya, SD iya. sampai kelas 1 kan. Terus mama papa tuh suka jalan ke Jakarta, di Bandung, keluarga kan banyak kan di situ. Iya, Terus iya. apa namanya? Ya apa ada kerjaan juga kadang-kadang ke sana. Jadi aku mikir kayak kenapa nggak tinggal di Bandung aja karena ada sepupu dulu. Iya, iya. Terus aku tuh ya anak tunggal lah tau lah Om. Iya. Pengennya ada saudara kan. Kayak gitu. Jadi ngerasain juga akhirnya lama-lama di Bandung ada saudara sepupu gitu kan. Tapi emang pas pertama-tama aku mau kuliah tuh sebenarnya pas pertama-tama kayak aku bakal tinggal sendiri Iya. tuh nggak bisa dibilang sedihnya tuh kayak dikit banget sih. Soalnya aku udah kayak ngebayangin tuh dari kayak tahun berapa dari setahun yang lalu lah minimal gitu ya. Kayak I finally get to live alone. Gitu kayak belajar learning being independent Senang, gitu. Nyata ini di luar ekspektasi kita ya Om ya. Ternyata emang dia nungguin mau tinggal sendiri ternyata. Saya pengen apa ya, itu kan sebenarnya kayak bentuk tantangan ke diri sendiri gitu nggak sih, tinggal Iya, iya. sendiri harus bisa ya bu yang ngurusin semuanya sendiri gitu kan. Iya. Ya mesti being responsible of ourselves aja Iya, lah iya. gitu kan. Jadi saya looking forward banget sebenarnya akan itu gitu. Nah tapi itu nggak enaknya ya nih kalau tinggal sendiri terus nggak ada orang tua di luar negeri pula ya misalnya agak jauh kan ya. Iya. Pas awal-awal itu kan pas di Malaysia tuh banyak haze kan karena dari kebakaran Iya. yang Iya, di Riau betul. ya kan. Nah jadi kebetulan aku tuh sinus terus aku alergi sama asap kan. Jadi pas minggu kedua atau minggu ketiga ya kayaknya sekitar segitulah pas pertama masuk ke situ masuk di kampus aku sakit. Terus sakitnya lumayan parah kayak ya batuk gitu kan terus aku benar-benar harus diem di rumah. Itu yang paling gak enak. Oke, jadi kalau tinggal sendiri atau pokoknya tinggal jauh dari orang tua Iya. jangan sampai sakit. Karena itu gak enak banget serius. Gak ada yang ngurusin. Mau ada Terus orang tua juga sakit mah nggak enak nah. Iya. Enggak terus siapa yang bantuin? nah, ya Siapa yang itu ngurusin? mesti ngurus diri sendiri aja. Kayak ke klinik jaga sendiri, terus ambil obat sendiri. Kan belum punya teman pas awal-awal kan Iya, masih belum iya, temenan iya, gitu iya, kan. benar-benar. Dan Iya, betul nggak ada jadi siapa-siapa kamu di sana ya? Iya. Saudara nggak ada sama sekali ya? Bukannya ada officer ya biasanya? Kalau misalnya nggak tahu kalau misalnya waktu itu ada pertukaran pelajar, jadi ini mahasiswa Korea datang ke Indonesia, nah, jadi mereka tuh per 10 apa per 20 mahasiswa tuh suka ada kayak
bukan pembimbing ya sebutannya ya, nggak tahu deh. Kalau itu di Chungnam University jadi kayak ada Itu yang di ngepalain gitu. kuliah juga di kampus. Enggak, jadi itu program kali kayaknya ya. program gitu ya. Enggak, tapi dia bilang nih Pak, kalaupun dia di sana kayak ada pembimbing gitu. Jadi kalau punya masalah, kan mereka tuh anak rantauan dari Korea. Kan kalau Korea juga gitu ya sama gitu ya. Jadi rantauan dari daerah, kuliah di Seoul gitu misalnya. Nah, itu kayak ada pembimbingnya atau penjaganya, guardnya gitu. Officer sih sebutannya waktu itu. Ada yang nemenin. Nah, kalau di sana gimana? Enggak ada gitu. Yang bisa dihubungin kalau ada apa-apa. Iya sebenarnya ada sih kan, ya mesti kalau apa kan ada kliniknya, terus Iya, ada iya. yang bisa kita kontak gitu. Ya cuman kan aku awal juga masih anak murid baru gitu kan, masih Canggung belum gitu tahu. ya. Aduh, awkward gimana nih. Jadi aku datang aja. Kamu di sana di mana? Apartemen, sewa rumah, Wah, Atau keren banget kalau bisa sewa asrama? rumah ya seandainya. Enggak, saya di kampus aja kan, di kampus ada dormnya tuh Ada dormnya. disediain. Jadi enakan kayak Tapi itu gitu. satu Di gudang kamar. tapi ya. Satu kamar sendiri tuh. Iya, saya ngambilnya satu kamar sendiri. Ada beberapa pilihan sih, ada yang bisa sama teman gitu gimana. Oh, ada yang boleh sendiri. So you learn Malaysian, Malayan language? Accent gitu? Well, to be honest gitu ya, di sana juga opportunities untuk ngomong bahasa Malaysia-nya nggak banyak karena kampus semuanya masih pelajaran semuanya full English kan. Yeah. Terus teman-teman orang Malaysia yang saya sendiri? punya ya ngomongnya juga bahasa Inggris aja gitu. Jadi tapi ya maksudnya kalau ngomong sama apa namanya? Tapi misalnya Malaysian kita English restoran gitu. quite different ya, agak-agak beda kan accentnya. Kedengar kan beda pasti kan with Ya, orang Indonesia aksen tuh ya, lebih. semua orang punya aksen. Ya, maksudnya semua orang Indonesia tuh termasuk menurut saya, jadi orang Indonesia tuh mulutnya itu termasuk yang paling cepat adaptif atau untuk belajar bahasa lain. Saya setuju. Gitu. Jadi kita accent Iya, kita tuh ya gitu ya, Meh. Kalau di Malaysia gimana? Kadang masih kental kan pasti Malayan actionnya gitu. Iya, sebenarnya tergantung sih. Itu Yeah. kan comes with experience ya. Yeah. Jadi kayak banyak soalnya teman-teman yang aku kenal, teman-teman orang Malaysia tuh interestingly gitu ya, di Nottingham tuh kayak sebenarnya kampusnya tuh diverse banget. Dan itu kampus Nottingham yang paling diverse, kan Nottingham ada 3 ya, UK, di China sama di Malaysia. Yeah, Di Malaysia yeah. tuh yang paling diverse. Jadi kayak dari negara mana-mana banyak banget. Terus banyak teman-teman aku yang orang Malaysia tapi dulunya tuh tinggalnya di Abu Dhabi, di kayak Middle East gitu. Jadi Iya. jadi kan otomatis mereka kayak belajarnya di international school, jadi Inggrisnya udah ini banget ya. Emang kalau menurut aku ya, kalau apa language itu ya tergantung kayak sering apa sih kita latihan gitu ya, balik lagi Di Soh ke juga situ banyak sih. kan ya, yang dulunya tinggal di Yaman, di Abu Dhabi. Nah, kemarin tuh Om denger tuh kamu ngomong apa namanya, bahkan ada teman-teman kamu yang istilahnya memang dari negaranya yang kamu sendiri pun Iya. belum Iya. tahu dan baru tahu. Negara mana sih? Aduh, itu malu banget. Negara apa? Mauritius, pernah denger nggak? Jadi itu deket Madagaskar di Afrika situ. Oh, deket. Waktu itu aku sampai kayak harus kayak Google Map dulu. Wow. Kena corona nggak di sana ya? Kalau nyari statistik kayak ada deh Om. Masih ada lah ya. Tapi ya banyak banget, jadi kayak paling banyak tuh ya kayaknya tuh dari India, terus dari Pakistan. Yang dari terus Indonesia sekarang barengan Mesir. seangkatan sama kamu ada? Ada. Oh, ada. Tapi nggak ada yang di jurusan aku. Jadi you are the only one Indonesian girl. Indonesian di jurusan aku ya. Iya, oh my god. Aku tahu satu orang Indonesia yang, tapi kayak dia sekarang udah lulus. Oh. Gitu. Yang di apa jurusan Jurusan. aku juga, yang sejurusan. Kan betul kan? Bahkan di Indonesia aja jarang banget kan orang interest di bidang neuroscience gitu. Karena ya nggak umum kan yang Iya, gitu nggak kan. umum, bener nggak umum. Anak-anak lain kan kuliahnya ya kedokteran lah, ekonomi. Dan ini tuh ada di Soh loh guys. Standar aja. Keren banget emang nih orang. Hebat, jago. Nah terus ini Gi, ada gak sih dampak? Pasti kan kamu gini, karena kamu ketemu banyak orang tuh dari negara mana macam-macam. Terus udah gitu pasti dengan culture yang beda-beda. Kan kalau dulu kita belajar cross culture understanding gitu. Iya. Iya kan kayak gitu nah tuh. Itu Nah terus semester Itu di kuliah ya. iya di kuliah. Kuliah gitu, Di nah. sekolah nggak ada itu iya. kita tuh belajar tentang how to understand. Kayak pakai mengerti budaya orang lain, entah bahasanya, entah interpretasinya dari bahasa. Nah, apa sih yang karena kamu pasti ketemu juga orang dengan banyak idealismnya gitu beda-beda. Apa sih dampaknya ke kamu gitu? At least apa ya? Ih, kayak Rick, ini beda banget nih sama Indonesia. Nah, sekarang gue ada di luar negeri dengan orang yang Iya. beda-beda. So what's your Benar-benar. Okay, what's the Iya, impact actually? Menurut aku sih yang pertama itu benar-benar ngebuka perspektif kita gitu. Kita Iya. jadi jauh lebih open minded dari kita sebelumnya. Jadi menurut aku itu sesuatu yang harusnya semua orang tuh bisa experience gitu. Iya. Itu kerennya kita, dan itu sesuatu yang kita bisa dapetin. Emang rasanya beda. Cara kita mikir juga habis itu beda kan. Kalau kita ketemu sama orang dari background yang beda, culture yang beda, pokoknya even bahasa yang beda. Ntar kadang-kadang kita juga pernah tuh ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau ini bahasa ininya apa gitu kan. Terus Iya. terus
adalah hal-hal yang lucu-lucu gitu, kayak misalnya ya paling populer ya kalau misalnya anak-anak kuliahan gitu kan, apa kalau kersing bahasa kamu apa gitu kan, di bahasa kamu apa, itu tuh tipikal banget Selalu itu ya, kenapa ya? aduh ya bukan berarti saya ya tapi Iya. Ya, tapi maksudnya di negara lain juga sama gitu bercandanya, tipikalnya gitu. gitu kan, terus iya kayak gitu-gitu lah, terus kayak nanti tuh kadang-kadang tuh lucu gitu, misalnya biasanya nyebutin apa, saya kayak apa ya, kayak kita biasanya nyebutin apa tuh gimana gitu. Kok abstrak banget ya. Tapi biasanya kalau Nyebutin apa, terus gimana? ditranslasiin ke bahasa Inggris tuh jadi lucu gitu, padahal iya. di bahasa dia tuh masuk akal gitu loh. Iya, Terus iya. ke kita kan jadi lucu ya pokoknya. Kita ketawa, dia belum tentu ketawa loh gitu ya kan maksudnya. Lu ngomong apa? Lu ngejelekin bahasa gue lo tuh gitu ya. Tapi nggak juga, karena mereka kadang-kadang kayak iya sih emang kalau di bahasa Inggrisnya emang aneh apa artinya gitu kan ya, pokoknya seru lah. Nah bisa nih, actually I have a interesting questions for you ya. Ini banyak Bring banget. up. Misalnya perempuan di luar sana gitu mikirnya ya udahlah gue habis SMA ya udah paling apa sih, nggak kuliah juga, paling kuliah setelah kuliah kerja habis itu nikah, ujung-ujungnya tanggung jawab rumah gitu. Bawa suami jadi ibu rumah tangga, Iya, udah jadi selesai. rumah tangga gitu. Nah terus tapi di kamu kayaknya beda nih, kayak kamu ngerasa bahwa kayak perempuan juga harus highly educated gitu. Oh definitely. Iya kan. Nah so akhirnya nih, what do you think about it? Gini, kenapa sih perempuan juga harus berpendidikan dengan baik gitu misalnya, atau nggak apa ya, harus tetap punya karir yang bagus gitu, tetap yang tinggi gitu. So what do you think about it? Jadi ini pertanyaan yang menarik banget, yang saya semangat banget jawabnya, sebenarnya udah baca. Ayo kita semangat, ayo. Nah, Karena kayak I'm all about women empowerment. Yeah, Jadi ya even pas di sini juga saya pernah bikin kayak slide tentang women empowerment. Jadi pertama-tama gitu ya, dari keluarga saya tuh nggak ada ceritanya kayak apa namanya perempuan habis itu ya mesti kayak nggak ada kita mengecilkan mimpi cuman karena nanti paling-paling juga jadi ibu rumah tangga cuma kan, jadi nggak ada kayak gitu tuh. Karena gini, menurut pandangan aku gitu, even if ya mesti eventually kan orang juga kebanyakan mau berkeluarga gitu dong pastinya ya kan, mau settle gitu jadi ibu rumah tangga. Tapi habis itu kan ibu itu yang pertama ngajarin anak-anaknya dong. Kalau misalnya ibunya gitu ya, dan pengalaman kuliah, terus pengalaman berkarir kayak gitu, pokoknya kalau ibunya udah berpengalaman kan pasti banyak yang bisa di-share sama anaknya, benar nggak? Banyak insight yang bisa dikasih gitu ya. Iya, dan itu kan kayak istilah pendidikan pertama anak-anak nggak sih, ibu itu, gitu kan? Jadi itu pandangan ibu saya yang nggak bisa saya sekalian menceritakan di sini gitu ya. Jadi ingat itu kawan-kawan, apalagi buat every woman out there gitu, jangan pernah ngecilin mimpi lo, oke? Karena Berarti kayak it's always worth taking. Ya, Worth berarti ini pursuing. pun sudah diitukan sama ibu kamu gitu ya, dari ibu kamu pun sudah seperti itu educate kamu lah dengan seperti itu ya. Yes. Ya itu pandangan yang aku bersyukur banget sih mama aku ngajarin kayak gitu. Mama kamu tuh orang kayak gimana sih sebenarnya? Pasti gila. Enggak, maksudnya gini loh, Mbak. Ini kalau ada anak luar biasa, nggak mungkin nggak lepas dari impact ibu bapaknya. Iya, impact pendidikan ibu bapaknya, ngasih dia insight, ngasih banyak hal gitu ke dia. So what do you think? What kind of type of persons that like your mother? Kayak gimana sih mama kamu tuh tipe orang kayak apa gitu? Mama tuh orang yang suportif banget, yang baik, dan yang nggak berani. Mama tuh berani ngasih tauin aku kalau aku salah. Iya. Dan iya, jadi aku selalu keep improving gitu. Walaupun pas pertama kan rasanya kayak apa sih diomelin mulu gitu kan, nyebelin gitu. Tapi karena mama mau yang terbaik buat kita gitu kan. Jadi kayak gitu juga aku tuh awalnya kayak takut-takut nyetir tuh, karena kalau yang ngajarin mama tuh pasti ini pokoknya semua yang kayak, jadi mama tuh maunya aku nggak boleh kayak bisa nyetir doang gitu. Tapi aku harus tahu bener-bener kalau mau bisa nyetir harus bisa nyetirnya jago gitu. Jadi bener-bener nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi ya jangan sampai ya kan, soalnya nyetir juga bisa mencelakakan orang gitu kan. Jadi mama bener-bener make sure gitu ya, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau mau bisa bagus di suatu hal ya harus solid gitu. Ya jadi itu kayak motivasi buat aku juga sih. Papa asik. Papa juga gitu, Papa supportive banget. Yang aku suka dari Papa tuh suka ngajarin aku gitu, kayak misalnya kayak kadang-kadang kita ngobrol aja gitu kan, tentang hal-hal gitu kan, terus aku suka jadinya belajar dari Papa kan dulu lulusan ekonomi ya, terus kayak sekarang tuh Papa kayak belajar investing in the stock market gitu. Jadi aku kadang-kadang ngobrol gitu juga tentang Papa. Papa kamu businessman gak sih? Apa kerja di perusahaan awalnya ya? Awalnya ya, abis itu sekarang Papa kerja di perusahaan.
Sebenarnya aku pengen mempertanyakan Papa tentang itu. Karena kan kebanyakan orang tuh kerja dulu gitu kan. Iya, Tapi Papa iya. juga dulu pas awal pernah kerja dulu juga sih perusahaan gitu. Habis itu baru jadi entrepreneur gitu kan. Iya. Iya. Berarti sekarang kita balik lagi deh, flashback dulu dong. Iya. Nah, gimana nih dari mulai tadi deh di sekolah gitu, di SMA sampai dengan ya bisa masuk ke sekarang nih di Nottingham gitu. Proses-proses awalnya gimana, Naf? Proses awalnya ya. Gini, misalnya mungkin bisa dimulai dari kayak gini, kayak seberapa besar sih misalnya School of Human tuh ngasih impact ke kamu bahwa akhirnya kamu nemuin juga kan kita tuh nge-push banget ya, pokoknya nge-encourage our students gitu supaya bisa nemuin bakat dan minatnya. Nah School of Human pasti kamu ketemu banyak guru di sini, banyak temen, dan yang paling apalagi Akal sering dengar kamu tuh dekat banget sama Mbak Ining juga gitu ya. Seberapa besar sih School of Human ngasih impact ke kamu sampai akhirnya iya deh, kayak gue ngerasa dapat support juga nih di sekolah, akhirnya gue bisa kuliah di luar negeri gitu. Iya, jadi pas awal-awalnya sih kayaknya pelajaran yang aku paling suka banget, yang menurut aku impactful banget tuh pelajarannya emak sama Kohli. Tuh pas awal-awal. Saya pas kemarin aku baru look back gitu ya, ngeliatin juga kertas-kertas kayak dari exercise yang pernah pair-pairing teman lakuin di kelas gitu. Iya. Itu aku realize gitu, selama ini gitu yang kayak ngebentuk mindset aku tuh juga dari pelajaran-pelajaran itu gitu. Iya. Jadi kayak encouraging us to think big gitu kan. Iya. Terus kayak ya untuk kayak pursue your interest dan skills gitu. Dari ya itu paling utama. Terus kayak ya berteman sama Mbak Ining tuh buat aku jadi semangat banget, dan terutama terinspirasi tentang volunteering ya. Jadi aku sekarang juga di kampus juga volunteering gitu kan. Pokoknya ya kayak seize any opportunity you have gitu, karena ya kadang-kadang opportunity datang kayak gotta grab it man, Iya, gitu betul. kan. Untuk for us to be something ya. Jadi Kesempatan tuh belum tentu datang 2 kali ya. Poinnya sih itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada di depan mata kita ya ambil aja dulu gitu. tapi kalau misalnya pas pada situasi itu juga kelewat entah karena apa, misalnya kita lagi di posisi down, itu kan bisa terjadi gitu juga kan. Ya jangan khawatir juga, jangan sampai terpuruk banget gitu kan. Kalau misalnya ya sedih nggak apa-apa, tapi jangan terpuruk banget sampai kita nggak bisa bangkit lagi. Yang penting kita bangkit lagi, habis itu ya tenang, kesempatan nanti akan datang lagi gitu. Itu yang saya pelajarin juga. So, nah tadi akhirnya balik yang kamu bilang sebenarnya. Terus gimana sih prosesnya? Kamu bisa apa aja sih kalau gini, saya nggak tahu apa-apa nih misalnya nih, exactly. Tapi saya mau kuliah di luar negeri. Kita mesti ngapain nih sekarang? Gitu. Ya, jadi awalnya tuh saya sering datang ke education fair gitu ya. Ada banyak banget. Dulu tuh aku datengin semua pas zaman-zamannya, terus ada Ilham gitu kan. Datang sama dia tuh ada yang kuliah di Jepang, terus ada yang kayak European Higher Education Fair, itu juga datengin aja tuh kalau mau nyari-nyari tahu gitu kan. Iya, Sering-sering main ke education fair ya. paling betul. justru langkah pertamanya datang ke education fair ya. Untuk ngelihat gitu kan, terus kayak apa sih yang bisa kita offer, terus selain itu dari situ selain kita tahu lebih kenal tentang kampusnya gitu, soalnya gini, kalau misalnya kita udah tahu nih, even kita udah tahu misalnya jurusannya apa yang kita mau gitu, tapi tiap kampus tuh kan yang mereka kasih tuh beda-beda, maksudnya kayak cara education systemnya works kan beda, tergantung kampusnya di mana gitu kan. Terus apakah mereka offer juga kayak waktu itu dulu pas saya nyari-nyari kuliah, saya mau cari juga bisa nggak saya belajar hal yang lain selain dari ya jurusan yang saya pilih gitu kan. Kalau kan saya soalnya pengen explore yang lain juga dong gitu, jadi saya cari tahu tuh kampusnya bisa kayak gitu nggak. Jadi ya banyak sih yang bisa kita cari tahu dari situ gitu ya. Yang mungkin kita bisa terinspirasi juga jurusan apa yang kita mau tekunin gitu pas lagi ke education fair tadi gitu. Kalau untuk kamu sendiri dulu gimana? Apa yang mesti disiapin, kayak apa nilai, harus gimana, harus apply, harus ngirim esai atau gimana gitu? Teknisnya aja sih, lebih ke teknis. Jadi orang sempet ya Naf ya kamu ya? Iya. Ya kirim-kirim esai gitu kan? Iya. Waktu itu kan? Nah pas waktu itu tuh aku pas lagi pengennya ke kampus di US, ya kan? Dan itu jadi pokoknya pertama kalau mau ke universitas cari dulu mereka bisa terima kamu tuh lewat apa. Biasanya pasti ada beberapa tesnya yang perlu kamu ambil. Kayak dulu karena aku apply ke Nottingham kan, karena ya kebanyakan universitas luar negeri ya kamu we either have to take kayak pokoknya ada English testnya lah gitu. Jadi aku ngambil IELTS dulu. Oke. Boleh stop bentar. Jadi Boleh. mungkin bisa poinnya adalah gini ya, teman-teman yang pengen masuk ke kampus, mereka mau belajar atau study overseas tuh yang pertama yang mesti lihat, datang dulu ke EduFair. Setelah datang ke EduFair, kenalin dulu kayak ya environmentnya kayak apa, cara
cara mereka ngasih offer ke kita gimana untuk masuk ke sana gimana. Nah setelah itu cari tahu requirement-nya, betul nggak sih? Jadi kira kalau untuk masuk ke sana apa yang mesti dibutuhin? Nah di kampus kamu salah satunya IELTS yang dibutuhin ya, betul ya? Oh gitu. Iya, gitu. Terus lanjut gimana? Sebenarnya ya, tapi sebenarnya nggak harus banget juga kayak Dufer sih. Kayak itu salah satu step lah menurut aku. Iya. Enaknya kita cari dulu. Kalau requirements kan di online kita bisa nyari tuh, kebanyakan kampus tuh udah ngasih tahu itu requirementsnya apa. Setelah kita cari tahu, kalau misalnya udah srek nih gitu, baru enaknya tuh datang ke Dufer biar ketemu representatifnya dari sana. Terus lihat apa aja sih yang cocok sama kita gitu. Apakah mereka offer kayak waktu itu aku dulu tuh nyari bisa exchange nggak gitu kan. Terus kayak aku bisa belajarin hal yang lain nggak selain jurusan aku ini, ada kesempatan kayak gitu nggak. Terus kegiatan di kampusnya apa aja, mesti kayak ekskulnya apa aja, kayak gitu. Jadi kalau dulu pilihannya apa, cuma emang langsung ke Nottingham aja gitu kamu, atau waktu itu ada banyak gitu pilihan? oh iya. Jadi dulu tuh karena aku pas awalnya tuh pengen banget ke US College kan. Dulu tuh cita-cita aku Columbia University. Ini ya, semoga S2-nya masih bisa ke sana atau S3-nya. Amin. Ya. Amin, makasih. Minta doa sama mama kau di rumah. Iya, jadi pas aku tuh dulu nyiapin, kebanyakan kalau US College tuh ada nyiapin essay kayak gitu segala macam. Ada dulu tuh namanya common application ya. Jadi dari situ aja kita ngisi data-data kita, bisa ngirim ke beberapa universitas sekaligus gitu. Tapi ada beda-beda juga. Waktu aku juga pernah ikutan ada kayak dari agen yang bikin kayak mereka kerjasama sama UNESCO ya kalau nggak salah, UNESCO kalau nggak salah, sama beberapa kampus juga untuk kayak scholarship opportunity. Jadi aku ikutan tuh, terus kayak ya nervous juga kan, soalnya ada interviewnya, ada daftar segala macam gitu. Ya jadi ya ada banyak cara lah gitu ya. Tapi ya begitu prosesnya gitu kan. Soalnya kalau diinget-inget tuh agak sedih gitu. Karena aku waktu dapat offernya gitu ya, scholarship, tapi ya karena situasinya masih berat lah buat orang tua gitu kan, dan ke sana ya, ke US. Terus sama andung aku, grandma aku tuh bilang jangan jauh-jauh lah gitu kan. Tapi sekarang tuh aku ngerti gitu kayak kenapa aku nggak kesana. Coba deh kalau misalnya aku sekarang di Amerika lagi COVID kayak gini terus parah banget gitu kan. Jadi aku alhamdulillah juga gitu loh aku. Selalu ada hikmahnya ya. Selalu ada hikmahnya gitu. Gitu ya. Berarti pertama, jadi setelah tahu requirement-nya, coba masukin dari sana. Ya, sebenarnya berarti nyari requirement dari online aja udah bisa sekarang. Online aja bisa. Udah gitu ya. Hampir semua aku. Tapi ini kamu scholarship nggak? Yang di ini? Yang di Nottingham sebenarnya enggak. Enggak. Karena buat lulusan dari Indonesia rupanya nggak ada. Oh gitu. Berarti tapi kalau S2 kan sekarang lebih banyak sih offer buat scholarship. Oh tuh. iya. Jadi mudah-mudahan S2-nya ya. Amin. Kita doain. Iya, amin. Terakhir kali ya? Iya, terakhir Kali ya. Buat adik-adik kelas kamu di NAF. Soal nih. Kasih pesan lah gimana nih biar supaya tadi, apalagi kan ngasih jurusan yang anti ini ya, anti mainstream sebenarnya. Anti mainstream banget kan istilahnya kan. Anak-anak yang lain, adik-adik kelas kamu kan kayaknya masih, ya itulah tadi yang Om bilang ya, masih kedokteran lah, manajemen, masih ke pilot lah, manajemen, ekonomi ya kan, kayak gitulah istilahnya. Ya istilahnya masih yang umum lah gitu. Nah, gimana pesan dari kamu gitu, apalagi kamu kan sekarang ngambil jurusan yang mungkin orang-orang nggak ada yang pikir sama sekali gitu ya. And you can compete ya kayak gitu. Bisa compete sama orang-orang dari student lain dari negara lain gitu, dan itu keren banget sih, ya ampun. Apa kira-kira ya? Ya jadi pertama-tama gini ya. Kayak no matter jurusan apa yang kamu tertarik gitu, just pursue it gitu. Kalau kamu tertarik sama itu, cobain aja gitu ya. Tapi kalau bisa nih ya, sebelum kamu ke kuliah, karena kalau kuliah nanti kamu harus pilih jurusan sendiri kan. Itu selama di SMA, apalagi kamu misalnya sekolahnya di SOH nih ya, menurut aku tuh opportunity gede banget karena kamu punya banyak free time, benar nggak? Ya kan, anak-anak sekolah di sini. Jadi yang aku realize gitu ya, selama aku kuliah gitu, ternyata tuh yang dibutuhin itu tuh skill, jadi kayak soft skills, kayak communication skills, leadership skills, banyak lah, yang apalagi yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus kalau misalnya kamu bisa belajar kayak technical skills, kayak misalnya kamu tertarik programming, belajar aja gitu, apalagi mumpung pas SMA gitu. Karena nanti pas kamu kuliah, waktu kamu lebih dikit. Jadi susah belajar hal baru tuh agak bener banyak tugas gitu-gitu kan. Jadi mumpung di SMA itu
bener-bener deh, apalagi skill yang kayak videografi zaman sekarang gitu-gitu, itu kan dibutuhin Lo banget. ada ahlinya nah. Iya sih. Senyum dong, senyum dong. Aku Ini by the way ada Asla nih di belakang ya. Asla, udah mandi lah ya. Fotografernya Unmesh coy. Waduh. Iya, jadi kayak Asa gitu. Apa namanya, belajar fotografi. Pokoknya tekunin aja gitu kan. Asa sekarang udah punya karir sendiri tuh keren. Maksudnya zaman sekarang tuh demandnya kayak gitu banyak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa punya skill dari pas kamu SMA, itu penting banget. Itu bener-bener akan sangat-sangat berguna pas kamu kuliah nanti gitu. Karena itu dibutuhin. Misalnya kamu apalagi terus pas kuliah ikut organisasi. Karena di situ yang you're gonna like really grow over there. Karena kalau kita belajar akademis aja ya gitu, walaupun saya belajar akademis kan gitu ya, tapi hal-hal kayak gitu menurut aku ya technically itu kita bisa belajar di mana-mana gitu loh. Kita cuma perlu punya resource-nya. Kalau misalnya kita malah gitu ya, karena zaman sekarang gitu kan dengan era internet gitu, kita bisa belajar apa aja di mana aja basically gitu kan. Apalagi sekarang kuliah online udah banyak gitu kan, orang yang ngasih platform yang gratis aja tuh ada. Nih coba cari kalau misalnya emang tertarik, edx.org. Itu dari universitas terkenal kayak ada dari Harvard, dari macam-macam lah, kebanyakan US. Kalau di Inggris ada juga namanya Future, lupa pokoknya nanti aku sih di link di bawah. Ya gitu. Itu mereka ngasih kuliah gratis, jadi kita bisa belajar tentang apa aja, even kayak basicnya psychology, kita bisa belajar aja di depan komputer kita gitu. Jadi menurut aku ya hal-hal kayak gitu sebenarnya tuh udah tinggal pelajarin gitu loh. Kayak kalau kita mau, kita bisa gampang pelajarin, tapi kalau skill itu harus di-build, kita harus practice. Betul. Ya kan? Jadi gitu sih. Kalau bener-bener kayak I emphasize on that, please build up your skills. That is from Nafisa. Very good. Keren banget sih ya. Tadi udah ngomong yang terakhir, sebenarnya ada satu lagi dari terakhir. Aduh. Si Om Labil. Om Labil guys ya. Ada nggak yang belum tersampaikan mungkin gitu ya, mumpung lagi kita momennya pas, kita lagi kumpul, Nafisa juga lagi Indonesia, ya kan, lagi kumpul lagi di sini, di Soh lagi kumpul lagi. Ada nggak yang mau kamu sampaikan mungkin ke teman-teman seangkatan kamu gitu ya? Atau ada yang belum tersampaikan mungkin? Iya, keburu-buru atau apa? Ya, kalau ada yang belum tersampaikan, mau disampaikan silahkan gitu. Yang harus ke temennya mau keburu boleh, mau silakan bebas itu. Iya, aku mau bilang aja sama guru-guru Soh, makasih udah friendly banget. Ya mesti kayak menurut aku dengan friendliness-nya guru di sini aku jadi belajar bisa itu sih communication skills gitu ya. Terus berteman, networking kayak gitu-gitu. Jadi aku realize di sini juga karena di sini aku ngerasain aku bisa networking sama guru gitu. Di kampus aku juga realize sebenarnya kan kita juga bisa aja gitu dekat networking sama dosen gitu. Karena eventually nanti gitu kan kita bisa aja kita kerjasama ngerjain research bareng atau kayak gimana gitu-gitu kan. Jadi itu juga tuh yang paling penting. Network itu penting. Iya. Skill, network. Iya, karena kita bukan makhluk individu kan. Betul. Kita pasti akan butuh berurusan dengan orang lain, betul. Tapi sekarang kamu misalnya ibaratnya sering komunikasi sama dosen banget ya? Maksudnya tipikal yang dekat gitu bisa communicate atau kerja bareng atau kayak gitu? Sebenarnya enggak juga sih, tapi gara-gara kemarin internship gitu kan, jadi sering ngobrol sama dosen berapa kali gitu ya. Sebenarnya baru mulai kayak kemarin kita baru benar-benar ngobrol gitu. Tapi ya seru ya? Aku seru. Jadi aku baru nyadar juga ya sebenarnya opportunity-nya limitless gitu loh. Iya. Gitu. So, kok jadi nanya lagi sih? Udah kali ya. Teman udah nih, ke teman nggak ada nih? Iya, teman ada nggak yang mau disampaikan? Ke teman-teman seangkatan gitu. Yang udah pengen disampaikan udah disampaikan kok. Bentar. Silakan cek WhatsApp-nya masing-masing. Iya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Itu adalah obrolan. Menurut saya ini isinya daging semua, Om ya. Ini bermutu banget, value-nya tinggi banget. Keren. Obrolan sama ini, menurut saya ini sepanjang saya jadi guru gitu ya. Ini menurut saya Nafisa itu one of the smartest student I've ever seen in my life. Seriously. Seriously. Sampai dinamain sama loh. Kayak terlalu ini deh gede. Soalnya pas aku di kampus tuh I'm like average. But at least you can compete. Sekali lagi yang bisa, bisa bersaing gitu. Lulusan School of Human bisa bersaing dengan murid lain dari negara lain di Nottingham University. So, just do the best, give the best, and try the best. Okay, see you on top. Okay, see you next time. Bye bye. Ya, makasih Om juga. Seru-seru. Bye semuanya. Dah.